Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rukmo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan smart farming untuk perlindungan tanaman. Kelompok 6 ini terdiri dari yang pertama ada Adinovian Wibowo, NIM 154, ada Muhammad Dafa, NIM 159, Karisma Larasati, NIM 174, Laili Nuraini, NIM 184, dan Desten Prasanto, NIM 191. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada penerapan smart farming di Indonesia, lalu kelebihan, kekurangan, dan yang terakhir jurnal. Pengertian smart farming. Pertanian cerdas atau lebih dikenal dengan smart farming merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi IT modern ke dalam pertanian. Pangestika DKK 2020. Smart farming atau pertanian pintar yaitu penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi kondisi lingkungan ataupun kondisi tanah dan tanaman yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Penerapan smart farming di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa penerapan smart farming di Indonesia. Salah satunya yaitu teknologi pesawat tanpa awak yang bisa disebut UAV untuk pemetaan dan pemantauan tanaman dan lahan pertanian. Unmanned aerial vehicle atau biasa disebut pesawat terbang tanpa awak banyak digunakan untuk memonitor sumber daya alam. Nah, di sini UAV itu dapat mempermudah pekerjaan karena dapat menjangkau area yang luas dengan perlengkapan sensor relatif kecil, seperti GPS dan perangkat keras yang terkait lainnya. Sejauh ini, UAV telah digunakan untuk mendapatkan citra penginderaan jauh seperti pemantauan kebakaran dan bencana alam, pengamanan satwa liar, dan pengukuran vegetasi dalam perkebunan tahunan. Nah, selanjutnya ada sistem kendali navigasi AR drone quadcopter dengan prinsip natural user interference menggunakan Microsoft Kinect. Nah, quadcopter merupakan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Salah satunya untuk memantau kondisi lahan pertanian. Untuk menerbangkan quadcopter dapat digunakan remote control yang menggunakan media transmisi gelombang radio atau Wi-Fi dikendalikan melalui smartphone maupun joystick. Namun untuk mengoperasikannya perlu ahli khusus. Selanjutnya yaitu Agribiamon untuk mendukung penerapan pengendalian hama terpadu. Agribiamon adalah alat pemonitor hama pada lahan pertanian. Agribiamon mendeteksi bunyi suara hama dan mengirimkan datanya ke server pusat. Metode yang diterapkan pada alat Agribiamon yaitu dengan menggunakan sistem kerja metode pasif akustik monitoring atau PAM, yang mana dalam melakukan monitoring terhadap serangga jangkrik yaitu dengan meletakkan alat Agribiamon di lahan pertanian. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu mempermudah pengawasan jumlah hama di lapangan. Yang kedua, peralatan yang kecil dan mudah digunakan bisa efektif untuk skala lapangan dan aplikasi yang memerlukan ketepatan waktu. Selanjutnya, yaitu menghemat waktu dan tenaga, mampu meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani. Selanjutnya, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, meningkatkan produktivitas tanaman dan biodiversitas,
Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan pestisida sehingga dapat melindungi kesuburan tanah. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu keterbatasan teknologi yang tersedia. Yang kedua, minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan. Yang ketiga, harga alat mesin yang relatif mahal. Dan yang terakhir, konektivitas yang terbatas di lahan. Selanjutnya, jurnal yang akan kita bahas yaitu Jurnal Joint, Journal of Information Technology dengan volume 01 nomor 01 yang diterbitkan pada Januari 2019 halaman 31 hingga 38 dengan judul Pemanfaatan Teknologi Smart Farming and Intelligent Imaging untuk meningkatkan sikap dan kesadaran konservasi area perkebunan kopi yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Informatika Universitas Widyatama yang disusun oleh Ferry Sulianto dan Ari Purno Wahyu. Pendahuluan dari jurnal ini yaitu Jawa Barat merupakan daerah lumbung dan area penghasil perkebunan seperti teh, kopi, dan coklat. Sehingga muncullah daerah penghasil produk perkebunan unggul sebagai contoh daerah Pangalengan, Garut, dan daerah di kaki Gunung Ceremai dan Manglayang. Masalah utama yang dihadapi pada saat ini adalah rusaknya area hutan tempat kopi tersebut ditanam karena area perkebunan yang berubah menjadi sarana pemukiman. Faktor yang mempengaruhi adalah kendala cuaca dan rusaknya tanaman yang disebabkan oleh hama dan hewan pengganggu. Pada zaman modern saat ini, implementasi dan pengawasan konservasi bisa menggunakan teknologi sistem smart farming. Teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memonitoring lahan pertanian, keadaan tanah, dan jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Berikut merupakan gambar perancangan sistem konservasi dengan cara kerja sistem, mendata dan mengenali beberapa pola hewan yang dianggap sebagai hama inputan. Data diambil dari sebuah kamera yang dipasang secara paralel pada area dan jalur lintasan yang sering dilalui hewan. Data yang diterima oleh kamera kemudian diproses menggunakan teknik image processing dengan data hewan akan dibandingkan dengan dataset yang pada server sistem kemudian secara otomatis memberi respon output berupa alarm jika hewan yang terbaca termasuk hewan, hama, dan pengganggu. Fungsi dari server yang digunakan untuk menyimpan database jenis binatang dan hama tanaman yang sudah dirubah ke dalam kode bilangan numerik matrik digital. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Dalam implementasi sistem dilakukan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan dan identifikasi hama untuk database. Yang kedua, pencegahan konservasi dengan mendata keadaan area perkebunan dari faktor pendukung lain seperti suhu dan kondisi tanah. Yang ketiga, pengenalan hewan atau animal recognition dengan bantuan kamera pengawas yang dipasang di area kebun. Yang keempat, sistem bekerja untuk mengolah hasil identifikasi dengan database. Sistem merespon dengan menyembunyikan alarm peringatan apabila terdeteksi hama agar hewan pengganggu atau hama tidak mendekati area perkebunan. Kemudian yang terakhir, data akan dikirimkan sistem dan tersimpan pada aplikasi smartphone petani sehingga petani akan memudahkan untuk melakukan pencegahan selanjutnya. Contoh dari proses kerja sistem di lapangan yaitu
Sistem pengujian deteksi binatang menggunakan algoritma computer vision. Sistem tersebut mendeteksi adanya binatang jenis babi hutan dan dianggap sebagai hama pengganggu. Respon sistem akan memberikan alarm sehingga binatang tersebut akan menjauhi area perkebunan, seperti yang dipampangkan pada gambar 1.3 di mana hasil deteksi binatang pada babi hutan. Kesimpulan, penerapan sistem intelijen imaging bisa diakumulasikan dan diterapkan untuk mendukung kegiatan konservasi. Sistem tersebut dikombinasikan dengan beberapa perangkat lunak dan sensor. Sistem untuk mendukung konservasi bisa berupa pengenalan jenis hama yang bisa digunakan untuk petani dan penelitian lainnya, sehingga jenis dan gejala penyakit yang menyerang perkebunan kopi bisa diidentifikasi sejak dini dan petani yang bisa mencari solusi dan pemberian zat anti hama yang tepat, atau dengan memisahkan jenis tanaman yang sudah terinfeksi dan tidak menyebar ke tanaman yang lain. Sistem yang berbentuk sensor yang terkoneksi dengan jaringan mikrokontroler berfungsi sebagai pengaman area perkebunan. Sistem ini bisa mencegah terjadi kontak langsung antara hewan dan manusia, sehingga petani bisa mengurangi penggunaan perangkap hewan yang terkadang sangat membahayakan petani dan hewan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.